Karena pada saat pemilihan barang-barang tertentu untuk dibawa ke Madiun dengan logat Jawa. YouTubers tersebut juga mengatakan jika Bu Eni ini menyebut-nyebut seseorang itu seizinku, jadi tenang aja, jangan ada sindir-sindiran lagi. Yang ketahui ataupun sebagai informasi jika Instagram pribadi dari Mbak Novi Pratiwi ini itu sempat hilang. Dan mungkin Mas Tiko sepakat dan sama keluarga juga sepakat untuk take down, kita akan take down. Ya. Ikut mengantarkan Tiko untuk bertemu dengan Bapak Sumaryono. Kabarnya menolak tawaran kerja dari John LBF. Ya, untuk kabar Ibu Eni sendiri, ini kondisinya semakin membaik. Menurut Pak RT setempat, hampir 90% lebih Bu Eni ini ada keajaiban semakin membaik, bahkan mulai mengingat nama-nama tertentu. Bahkan salah satu YouTuber ataupun konten kreator yang pernah menemani Bu Eni dirawat di rumah sakit selama beberapa hari ini, dia mengatakan jika Bu Eni ini sudah ada waktu-waktu tertentu bicaranya ini nyambung ataupun memiliki kesadaran seperti layaknya orang yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, dimana Bu Eni ini bicaranya pun dengan nada yang begitu lembut dengan logat Jawa. YouTubers tersebut juga mengatakan jika Bu Eni ini menyebut-nyebut seseorang seperti mencari kabar dan keberadaan seseorang, Bu Eni ini menyebut-nyebut nama Mas Toyo dan juga Mbalis. Nah, siapakah Mas Toyo dan Mbalis yang disebut-sebut Bu Eni ini ketika dalam masa-masa mengalami kesadaran? Apakah Mas Toyo dan Mbalis ini adalah seorang yang pernah bekerja di tempat Bu Eni, ataukah memang ada hubungannya dengan kerabat keluarga dari Tiko ini? Namun yang membuat kita bersyukur adalah ketika banyaknya doa-doa dari para netizen untuk kebaikan Tiko dan kesembuhan Bu Eni. Mungkin inilah keajaiban ataupun doa-doa para netizen yang dikabulkan Tuhan, dikarenakan memang dari banyaknya doa para netizen ini sehingga Bu Eni mengalami perubahan yang lebih baik lagi dari segi kesehatan mental dengan kondisi yang sekarang memang dikatakan sedang sakit. Nah, Bu Eni sendiri belum dinyatakan pulang karena memang harus dirawat beberapa hari lagi ya. Yang pasti doa-doa netizen ini memang sangat dibutuhkan untuk menemukan jawaban bahwasanya Bu Eni ini masih bisa disembuhkan meskipun sudah beberapa tahun dia mengalami penyakit ODGJ. Yang pasti kita doakan karena hanya doa-doa dari para netizen yang banyak ini yang bisa memungkinkan Tuhan mengabulkan doa tersebut sehingga membuat Tiko lebih baik lagi. Tentunya Ibu Eni bisa segera sembuh karena melihat dari segi perkembangannya ini sudah 90% hampir sembuh gitu ya. Dan kita semua senang bersyukur sekali. Kemudian Tiko juga di sini kabarnya menolak tawaran kerja dari John LBF. Alasan menolak pekerjaan dari John LBF ini dikarenakan Tiko ingin membuat usaha sendiri, sudah ada niat ya, dan juga fokus untuk menunggu ibunya, merawat ibunya, karena jika memang Tiko ini harus bekerja jauh dari tempat tinggalnya, maka sangat sulit untuk membagi waktu sambil mengurus ibunya karena hanya dialah satu-satunya tanpa bantuan orang lain yang merawat ibunya selama ini. Kemudian Tiko juga meminta para netizen agar tidak menghujat lagi Mbak Novi, karena perlu kalian ketahui ataupun sebagai informasi jika Instagram pribadi dari Mbak Novi Pratiwi ini itu sempat hilang dikarenakan di-report oleh para netizen. Bahkan yang paling parah adalah komentar-komentar netizen ini bukan sekedar kritikan, tapi mengandung hinaan-hinaan yang menghina fisiknya ataupun body shaming. Di up-nya, makanya aku kemarin juga mengunjungi Tenovi untuk klarifikasi juga. Ya jangan karena itu seizinku, jadi tenang aja, jangan ada sindir-sindiran lagi atau hujat-hujatan saling sikut-menyikut. Ya paling gitu aja ya Bang Iki. Ya salahnya saya apa gitu loh. Terus yang kedua, banyak banget dari konten kreator yang nyinggung bahkan netizen perihal cuan ya. Jadi sini aku mau jelaskan AdSense YouTube ya kan, namanya juga AdSense YouTube, uang YouTube. Kalau saya bergerak di bidang sosial, sekali lagi ya, bukan horor atau misteri. Jadi otomatis pemasukan yang ada di YouTube kita akan keluarkan lagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalian kebayang saya punya 4 bayi ODGJ yang kondisinya kita rawat di rumah, minta
haknya klarifikasi untuk ditayangkan gitu. Apabila kalian tidak terima, sekaligus saya minta maaf kalau kalian minta take down, dan mungkin Mas Diko sepakat dan sama keluarga juga sepakat untuk take down, kita akan take down ya. Nah pokoknya itu aja Klarifikasi Tiko, penjelasan Tiko mengapa video itu diupload, dan klarifikasi dari Mbak Nopinya sendiri sudah ada di channelnya Bang Iki. Kalian bisa lihat di situ dari mulai penjelasan permintaan dari Tiko untuk meminta netizen agar tidak menghujat Mbak Nopi, dan juga penjelasan dari Mbak Nopi. Mbak Nopi pun mengatakan jika dirinya memang harus men-take down video tersebut, maka dia akan men-take down, tentunya sesuai persetujuan Tiko dan juga pihak dari keluarganya. Karena di-upload juga itu sesuai persetujuan Tiko dan juga permintaan pihak keluarganya. Dan dikarenakan akun Instagram Mbak Nopi ini sempat hilang, maka penghasilan dari Instagram pun kemarin sempat tentunya hilang ya, ataupun tidak ada pemasukan pada hari itu dikarenakan di-report oleh para netizen. Sebagian ya, tidak semua netizen, banyak netizen yang mendukung Mbak Nopi juga, karena semuanya ini adalah sama-sama membantu ya, niatnya sama-sama membantu. Jadi untuk kesalahpahaman ini mungkin memang dikatakan salah, semoga para netizen juga memaafkan kesalahan itu. Semoga Mbak Nopi juga lebih baik ke depannya dan tidak dianggap salah langkah lagi oleh youtuber konten kreator yang lain. Karena kan menurut Mbak Nopi sendiri ada beberapa konten kreator yang memang saling menyindir ketika Mbak Nopi ini dianggap salah langkah, bukannya menghubunginya langsung tapi malah menyindir di video, masalah laki ataupun mas-masnya kayak gitu kata Mbak Nopinya. Namun apapun itu, yang pasti Instagram Mbak Nopi ini memang memiliki penghasilan, mungkin entah dari endorse ataupun apa. Penghasilan dari Instagram salah satunya adalah untuk membantu para ODGJ juga kata Mbak Nopi. Karena Mbak Nopi ini juga merawat ada 4 bayi ODGJ yang baru-baru lahir. Jadi kasihan sekali jika memang dari Instagramnya hilang dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang banyak, khususnya orang-orang yang bekerja sama dengan Mbak Nopi. Maka dari itu semoga ini menjadi pembelajaran untuk konten kreator lainnya agar tidak mengambil salah langkah. Dan itu tadi kesimpulannya, Tiko meminta netizen untuk tidak menghujat lagi Mbak Nopi karena semuanya sama-sama niatnya membantu sesama. Dan kemudian beberapa konten kreator ikut mengantarkan Tiko untuk bertemu dengan Bapak Sumaryono. Bapak Sumaryono ini adalah seorang saksi hidup ketika ayah dan ibunya menikah, sampai bagaimana tahu jika Tiko ini memang anak kandung Bu Eni dan juga ayahnya. Menurut Bapak Sumaryono ini, jika Tiko ini ayah dan ibunya memang nikah dijodohkan oleh pihak keponakannya, karena berdasarkan permintaan untuk dicarikan seorang janda yang belum memiliki anak ataupun mempunyai anak. Hasil mereka dijodohkan lalu menikah, dan setelah itu tinggal di Jakarta, Bintaro kalau gak salah, kemudian memiliki anak yang bernama Tiko di Jakarta. Jadi Tiko ini kelahiran Jakarta asli, dan kemudian waktu itu dikarenakan Jakarta sering banjir, lalu pindahlah ke kompleks sekarang perumahan PLN. Dan untuk kabar yang mengatakan jika Bu Eni ini mengusir ayahnya Tiko itu pun dibantah oleh Bapak Sumaryono, karena bukanlah diusir tapi memang ada percekcokan di antara keluarganya, sudah tua sehingga bisnisnya pun mulai menurun, sehingga ada percekcokan di antara itu, kemungkinan besar sehingga mereka ini berpisah. Dan kemudian ayahnya Tiko ini meninggal, khususnya di tempat desa Bayem Taman yang dijelaskan oleh pihak Sumaryono. Jadi itulah cerita dari pihak Bapak Sumaryono. Namun ada yang berbeda cerita dari orang yang berprofesi sebagai kuli panggul ini, ketika dimana waktu itu barang-barang dari ayah Tiko ini dibawa untuk dipindahkan ke Madiun. Mereka melihat tidak ada percekcokan di antara ayahnya Tiko dan Bu Eni, karena pada saat pemilihan barang-barang tertentu untuk dibawa ke Madiun, itu yang kuli panggul itu tahu mereka tidak ada percekcokan, baik-baik saja. Dan itulah ya cerita dari orang yang berprofesi kuli panggul ataupun mengantarkan barang-barang ayah Tiko ke Madiun pada waktu itu, dan juga cerita versi dari Bapak Sumaryono. Untuk kedepannya kita akan melihat bagaimana hasil pertemuan dari Bapak Sumaryono saksi hidup ayah Tiko dan Bu Eni, dan tentunya hasil dari pertemuan Bapak Sumaryono dengan Tiko. Apakah ada cerita-cerita yang menarik ke depannya? Yang pasti kita doakan semuanya semoga baik-baik saja. Dan untuk permintaan Tiko agar
para netizen tidak menghujat lagi ataupun berkata-kata kasar kepada Mbak Novi. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran agar tidak berkata-kata kasar ataupun melanggar hukum, karena kalau dilaporkan bisa kena itu ya, itu kasar banget. Kalau mau mengkritik, kritik aja sewajarnya, jangan sampai seperti itu, karena Mbak Novi sendiri niatnya baik, bukan hanya ini saja, kali ini saja dia membantu orang, karena memang sudah lama Mbak Novi ini adalah seorang pramugari. Sekarang kita fokus doakan Tiko aja agar lebih baik dan Bu Eni segera cepat sembuh. Untuk masalah-masalah lainnya lupakan itu, dan nantikan kita kabar selanjutnya perkembangan dari Bu Eni dan juga Tiko.